111030884 dari kelas MPIF. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya yang berjudul pengambilan keputusan terhadap isu lingkungan hidup. Berikut penjelasannya. Melalui literasi yang dicatat oleh para ahli biologi, kimia, lingkungan hidup, pertanian, dan kehutanan, baik berdasarkan pengalaman maupun hasil penelitian mereka, terungkap jelas bahwa pohonan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya, serta lingkungan hidup global. Penulisan merangkum sekurang-kurangnya ada 5 manfaat penting dan strategis pohon bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagian pertama, pohon menghasilkan oksigen (O2) pada siang hari. Oksigen ini merupakan sumber kehidupan, unsur senyawa esensial yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan dalam proses respirasi. Saat bernapas, kekurangan pasokan oksigen saja manusia dan hewan sudah menderita sakit dan sesak napas. Kedua, pohon menyerap karbon dioksida dan gas-gas beracun lainnya pada siang hari. Saat menghasilkan oksigen, karbon dioksida ini dihasilkan oleh makhluk hidup, terutama manusia dan tumbuhan, serta dunia industri dan kendaraan bermotor melalui asap sisa pembakarannya. Karbon dioksida ini merupakan unsur senyawa yang mempunyai andil besar terhadap krisis dan kerusakan lingkungan hidup global, seperti penipisan lapisan ozon yang berdampak pada meningkatnya panas bumi dan kondisi iklim yang tidak stabil belakangan ini. Ketiga, akar pohon menyerap air hujan yang masuk ke dalam tanah, mengikat air tanah, dan mencegah air meluap menjadi banjir saat musim hujan. Air yang diikat oleh pohon ini menyumbang andil besar munculnya mata air atas kurang-kurangnya menjaga stabilitas debit air pada mata air dan sungai. Air ini merupakan salah satu kebutuhan esensial manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak bisa ditunda ketersediaannya. Keempat, pohon menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Di samping itu sebagai sumber makanan dan bahan bangunan rumah, juga sebagai bahan dasar obat-obatan dan potensi perekonomian. Dan kelima, pohon menjadi rumah, tempat tinggal, dan bernaung dan berkebun, sumber bahan makanan berbagai organisme. Mengingat kelangsungan hidup kita dan makhluk hidup lainnya sangat bergantung dari pohon, kita perlu serentak suatu visi, suatu niat, dan suatu langkah dan suatu tindakan untuk menyerukan dan melakukan gerakan menanam pohon. Jika setiap orang merasa terpanggil untuk menanam suatu bibit pohon saja, maka sungguh merupakan suatu perbuatan yang luar biasa. Apalagi jika kita mengindahkan ajakan moral pemerintah kita agar setiap individu di Indonesia wajib menanam sekurang-kurangnya 25 pohon selama hidupnya. Tentu merupakan perbuatan yang jauh lebih dahsyat lagi, karena kita telah mempunyai andil besar dalam memelihara kehidupan di muka bumi ini. Gerakan menanam pohon tersebut perlu menjadi komitmen moral kita semua. Komitmen ini dapat dimulai dari dirinya sendiri, berkeluarga, sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial, bahkan lembaga usaha swasta, serta masyarakat umumnya. Untuk mewujudkannya, kebetulan tidak sulit dan juga tidak membutuhkan investasi yang besar. Bibit pohon tersedia di sekitar lingkungan kita, tinggal cabut atau cungkil dan tanam saja, baik di perkarangan, lokasi mata air, daerah aliran sungai, dan kawasan kehutanan. Lingkungan agar tetap bersih, asri, dan nyaman. Mari sama-sama kita lindungi pohon kita untuk manfaat yang lebih baik. Saya Emre Jaludi Kurnia, sekian dan terima kasih.